Shalom, selamat pagi anak-anak Sir. Hari ini kita belajar bimbingan konseling. Materi pelajaran kita adalah komunikasi antar pribadi. Sebelum kita lebih lanjut membahas pelajaran ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami Tuhan gunakan waktu ini untuk belajar. Tuhan Allah kami yang hidup, ajari kami supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang kami pelajari ini, dan kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah kami yang hidup, kami memohon berkati orang tua kami yang bekerja, beraktivitas hari ini, berkati guru-guru kami, berkatilah bangsa dan negara kami ini. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa artinya komunikasi antar pribadi? Sir akan mengemukakan kepada anak-anak Sir pendapat para ahli. Menurut De Vito, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman pesan dari seseorang dan diterima orang lain dengan efek umpan balik yang langsung. Menurut Effendi, pada hakikatnya komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain. Jadi kesimpulannya, komunikasi antar pribadi adalah sebuah proses pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain, ya, dengan bahasa yang dapat dimengerti jelas, sehingga seseorang itu memberikan tanggapan atau reaksi. Jadi seseorang itu pun dapat perilakunya ya berubah. Itulah pengertian komunikasi antar pribadi. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Menurut beberapa ahli dalam bidang studi ilmu komunikasi, ciri-ciri komunikasi antar pribadi yaitu Kumar dan De Vito. Pertama, keterbukaan, openness, sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Jadi salah satu ciri-ciri komunikasi antar pribadi menurut Kumar dan De Vito adalah keterbukaan. Nah, contohnya seseorang ada masalahnya yang tidak dapat dia pecahkan. Dia menceritakannya kepada orang yang dia anggap dapat dipercaya. Nah, jadi ciri-ciri komunikasi antar pribadi salah satunya adalah keterbukaan. Kedua, empati. Situasi di mana komunikan turut merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Ketika seseorang menceritakan sesuatu hal kepadamu, ya pastinya ada sesuatu perasaan empati atas apa yang dia rasakan, atas apa yang dia alami. Itulah contohnya. Ketiga, dukungan. Situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Jadi ciri-ciri komunikasi antar pribadi adalah dukungan. Jadi di sini ya
ingin mendapatkan satu dukungan, ya semangatlah seperti itu. Yang keempat, rasa positif. Perasaan positif dalam diri turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Kelima, kesetaraan. Pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, pertama, adanya partisipasi dalam arus komunikasi. Terjadinya dialog antar individu bukan monolog. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya interaksi selama terjadinya komunikasi. Keempat, adanya ikatan psikologis yang melibatkan kedua belah pihak. Tingkatan komunikasi antar pribadi. Menurut Powell, tingkat yang kelima, yaitu basa-basi itu saja. Tingkat ini berada pada sikap berpura-pura, bersandiwara, berbicara sekadar untuk sopan santun. Contohnya, silakan makan. Ya, kita nggak tahu apakah benar-benar dia mempersilahkan kita makan atau hanya sebuah basa-basi saja. Itulah contohnya. Yang kedua, tingkat keempat, membicarakan orang lain. Nah, jadi di sini membicarakan orang lain, menggosipi orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain. Ini yang tingkat yang keempat menurut Powell. Tingkat ketiga, menyatakan gagasan atau pendapat. Nah, hal ini sering kita lihat di sebuah pertemuan-pertemuan atau percakapan-percakapan pribadi, mengemukakan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan, apa yang harus dilakukan, apa solusi yang tepat atas setiap masalah yang terjadi, dan atau bagaimana untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik. Tingkat yang kedua, perasaan atau tingkat hati. Di sini adalah mengungkapkan isi hati kita kepada seseorang yang mana kita sudah klop gitu, ya, sudah nyambung kita sama dia, nyaman kita bersama dengan dia. Nah, perasaan atau tingkat hati, itulah penjelasannya. Nah, tingkat yang paling dasar adalah hubungan puncak. Adanya persatuan perasaan emosi. Nah, ini kalau dilihat ya, ibarat hubungan antara ayah dan ibu kita, ya, antara hubungan orang tua kita dengan kita, anak, ya. Jadi di sini ada hubungan yang sungguh-sungguh terbuka, jujur, dan akhirnya dapat membahagiakan kita. Tujuan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang terjadi antar individu memiliki beberapa tujuan. Apa saja? Yang pertama, menyampaikan informasi. Tujuan utama berkomunikasi ialah menyampaikan informasi. Lalu di dalam komunikasi antar pribadi ditekankan kembali mengenai penyampaian informasi yang memiliki sifat intim dan mendekati komunikasi yang efektif. Kedua, menumbuhkan simpati. Dalam berbagi informasi, ada kalanya terselip beberapa pesan yang merupakan pengalaman pribadi, baik dalam bentuknya pengalaman menyenangkan atau menyedihkan. Dari sana timbul rasa simpati yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Ketiga, menumbuhkan motivasi. Tidak jarang pula dari informasi yang dibagikan menimbulkan motivasi tersendiri. Apabila pesan tersebut berisi kisah-kisah inspiratif yang dapat
menggugah kepribadian diri. Manfaat mempelajari komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi menjadikan kita lebih mengenal diri sendiri dan terbuka pada orang lain, serta mengetahui cara menanggapi dan memprediksi sikap dan tindakan orang lain pada kita. Kedua, membuat kita menjadi lebih mengetahui dan mengenal lingkungan, kejadian sekitar kita, bahkan apa yang dialami oleh orang lain. Ketiga, mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain, guna meningkatkan rasa positif dalam diri dan meniadakan rasa kesepian, ketegangan, dan stres. Keempat, banyak waktu yang dapat dimanfaatkan untuk merubah pandangan orang tentang kita melalui komunikasi antar pribadi. Dan yang terakhir, ilmu komunikasi antar pribadi dapat dimanfaatkan untuk membantu orang lain dalam memberikan nasihat dan saran seperti pada pekerjaan psikiater, psikolog, dan ahli terapi. Jadi apa kesimpulan dari yang kita pelajari? Kesimpulan yang kita pelajari bahwasanya komunikasi antar pribadi ini akan membuat kita dapat memahami dan mengenal orang lain. Contohnya sahabat kita. Kita bisa tahu dia, apa yang dirasanya, apa yang dialaminya, apa yang ingin menjadi impiannya, cita-citanya. Dan komunikasi antar pribadi ini dapat mendorong kita untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi. Apa yang sudah baik semakin lebih baik lagi yang ada pada diri kita. Anak-anak Sir, inilah materi pelajaran kita. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara agar komunikasi dapat efektif. Jadi pelajaran kita adalah komunikasi yang efektif. Anak-anak Sir, ini tugas yang harus kamu kerjakan. Kirim melalui WA pribadi Sir. Anak-anak Sir, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami telah selesai belajar bersama-sama. Tuhan, kami dapat mengerti apa arti komunikasi antar pribadi, ciri-cirinya, tujuannya, manfaatnya bagi kami. Tuhan, terima kasih. Pakailah lidah kami Tuhan untuk dapat membicarakan hal-hal yang membangun iman seseorang, sehingga seseorang itu dapat bersemangat melakukan sesuatu dan menjalani hidupnya, ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.